Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita masuk di bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Di sini ada beberapa gambar. Nah, di situ mengidentifikasi benda-benda di sekitar. Ya, ini salah satu benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak mati atau benda mati itu dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup itu menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan. Nah, kita lihat ciri-ciri kehidupan dari makhluk hidup. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Setiap saat kita pasti bernafas, yaitu kita menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Kemudian kita ke ciri selanjutnya, yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, untuk beraktivitas kita sangat memerlukan energi. Sekarang, dari mana energi itu? Nah, energi itu kita dapatkan dari makanan dan minuman. Kemudian, berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, tujuannya itu adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Kemudian, ciri selanjutnya itu tumbuh dan berkembang. Sekarang perhatikan tubuhmu. Semakin tinggi dan masa tubuhmu sekarang dengan yang waktu kecil pasti berbeda. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Nah, proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Tidak hanya manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan. Seperti contoh itu adalah kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Itu tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya itu adalah bergerak, di mana kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Nah, itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak itu terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Kemudian ciri yang selanjutnya itu adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit air memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air ya, itu memiliki daun lebar dan tipis. Kemudian untuk ciri yang selanjutnya itu peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba disorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kita akan menutup kelopak mata. Nah, dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Atau kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ke pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, bisa kalian lihat dari gambar ya. Nah, di sini tujuan untuk mengklasifikasikan itu untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, pengelompokan ini disebut dengan klasifikasi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi.
Nah, di sini ada klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, di sini pada awalnya dalam klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkat klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Nah, urutan kelompok ini disebut takson. Baik, yang pertama di sini ada kriteria klasifikasi tumbuhan. Nah, yang pertama, organ perkembangbiakannya apakah dengan spora atau dengan bunga. Kemudian untuk habitatnya berupa pohon, perdu, atau semak. Kemudian yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau aseksual. Seksual itu disebut generatif dan aseksual itu vegetatif. Kemudian untuk kriteria klasifikasi hewan, sama halnya dengan tumbuhan, ada kriterianya. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Kemudian hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kemudian yang kedua, kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Kemudian, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Kemudian kunci determinasi. Nah, kunci determinasi itu merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Kemudian yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Kemudian yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Kemudian yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor. Dan 8. Buat kalimat pertanyaan yang pendek. Nah, sekarang kita sudah dapat mengetahui cara pengelompokan yang dikenal dengan pengelompokan dikotom. Nah, itulah penjelasan singkat tentang pengelompokan makhluk hidup. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.